Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya akal dan ilmu pengetahuan seorang hamba tidak akan pernah mampu dan bisa mengenal dan menemui Allah. Yang bisa dan mampu mengenal Allah itu adalah Allah itu sendiri. Bahwa sesungguhnya dirinya lah yang dikatakan jalan yang maha besar, dirinya lah yang dikatakan jamal yang maha indah, dirinya pula yang dikatakan kohar maha perkasa, dan dirinya pula lah yang dikatakan namanya kamal maha sempurna. Itu artinya bahwa yang bisa mengenal dan menemui Allah itu adalah Allah itu sendiri. Kalaulah seorang hamba dengan kecerdasan, akal fikir dan kedalaman ilmunya dia mengenal Allah, itu bukan karena akal fikir dan ilmunya dia bisa mengenal Allah. Akan tetapi dia bisa mengenal Allah itu karena Allah. Maknanya Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang ia pilih. Maka siapa yang dipilih Allah? Dirinya. Untuk diperkenalkan Allah rahasia dirinya kepada dirinya hambanya itu, maka hamba itulah sebenar-benarnya yang bisa dan mampu mengenal Allah itu, karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, araftu rabbi bi rabbi. Aku ini bisa kenal Allah itu karena Allah. Maknanya Allah yang memperkenalkan dirinya kepada aku, disitulah aku bisa mengenal Allah. Kalau Allah tidak membukakan rahasia tabir akan dirinya, maka sepanjang hidupku dan seumur hidupku, maka aku tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Namun setelah aku mengenal Allah, maka aku diizinkan pula memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang belum mengenal akan Allah itu. Maka inilah jalan bagi diri kita untuk kita bisa mengenal Allah itu. Kita ambil hikmah dan kita ambil iktibar kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang menyempurnakan ilmu syariat. Beliau pula yang menyempurnakan namanya ilmu tarikat. Beliau pula lah yang menyempurnakan namanya ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat itu.
Makna di balik kalimat itu Bapak Ibu, kesempurnaan syariat itu ada pada diri beliau. Itu maksudnya. Kesempurnaan tarekat juga ada pada diri beliau. Kesempurnaan ilmu hakikat dan ma'rifat itu ada pada diri beliau. Karena beliaulah ya, dari sekian banyak nabi dan rasul ya, yang menyempurnakan tentang ilmu tauhid ini, yang menyempurnakan ilmu ma'rifat ini. Berapa banyaknya nabi dan rasul Bapak Ibu? 124.000. 124.000 nabi itu orang pilihan semuanya itu. Ya, orang yang dibimbing, orang yang dituntun Allah. Orang yang Allah bukakan rahasia dirinya kepada dirinya itu. Makanya 124.000 nabi itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa tuh. Namun dari 124.000 nabi itu dipilih yang terbaiknya itu 315. Itu yang terbaik dari 124.000. Nah, dari 315 Rasul itu dipilih lagi yang terbaiknya 25. Nah, ini yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Nah, dari 25 yang terbaik itu dipilih lagi yang terbaiknya 5. Yang disebut namanya ulul azmi. Itu yang terbaik. Dari yang 5 itu dipilih lagi yang terbaiknya yaitu 1. Yang 1 itulah uswatun hasanah, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah yang 1 itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna risalah nabi dan rasul sebelum beliau, maka pada diri beliaulah sebenarnya kesempurnaan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat untuk mengajak umat ini bisa husul kepada Allah. Makanya rahasia dirinya itu dijelaskan Allah kepada kita ini. Siapa yang ingin berliqa, siapa yang ingin bermusyahadah, siapa yang ingin bermuwajahah kepada Allah, maka dijelaskan Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Nah, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, contoh dan teladan yang terbaik bagi dirimu yang ingin bermakrifat, yang ingin berliqa, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Itu adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah yang mana? Tentu zahir dan batin. Rasulullah yang zahir itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diangkat menjadi nabi dan rasul itu, yang lahirnya di Makkah, wafatnya di Madinah. Sedangkan Rasulullah yang batin ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Makanya dikatakan Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Maka Rasul Allah itu yang ada pada diri Bapak Ibu, yang ada pada diri kita masing-masing, itu adalah wasilah untuk kita bisa husul, bermakrifat, berliqa dan bermuwajahah dengan Allah itu. Nah, maka untuk lebih paham, kita mengenal akan rahasia Rasul Allah pada diri Bapak Ibu masing-masing, maka jawabannya tunggulah pesan-pesan berikut ini.
Jelas Bapak Ibu? Hah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Dalam surat yang lain, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Bahwa pada Rasulullah itu, ya, pada diri kamu itu terdapat suri teladan, contoh yang terbaik untuk kita bisa berusul dan bermakrifat kepada Allah. Ya. Sekarang kita akan mencoba memahami makna Rasulullah. Nah, ya, kita terjemah dulu. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada dirimu Rasulun, seorang Rasul, min anfusikum, dari dirimu sendiri. Nah, mana yang dikatakan telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dirimu sendiri? Ya, liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin berharap berjumpa dengan Tuhannya. Nah, lihat Rasul, ya. Ada namanya Rasulullah, ada pula sebutannya Rasul Allah. Ini istilahnya Bapak Ibu ya, memahaminya. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasul Allah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi dan Rasul, yang pangkatnya, derajatnya adalah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itu adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah contoh dan teladan dari sekian banyak Nabi dan Rasul untuk mengajak umat ini untuk bermakrifat, berliqa', bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul tadi. Nah, lihat, kita ulang lagi Bapak Ibu. Masih ingat tak Bapak Ibu nih? Berapa banyaknya Nabi Bapak Ibu? Nah, 124.000. Dari 124.000 Nabi ini, nah, yang dipilih ya menjadi Rasul berapa? Nah, 315. Ini orang pilihan nih ya. Nah, dari 315 yang ditunjuk lagi yang terbaiknya menjadi Nabi dan Rasul. Nah, berapa? 25. Dari 25 Nabi dan Rasul dipilih lagi yang terbaiknya 5. Dari yang 5 ini dipilih lagi yang terbaiknya berapa? 1. Yang 1 itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah penyempurna risalah dakwah para nabi dan para rasul sebelumnya yang 124.000 ini. Maka dipilihlah yang terbaiknya 1, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara zahir dan batin beliau adalah uswatun hasanah. Ya. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha. Bagi orang-orang yang berharap, ingin bermakrifat, ingin berliqa', ingin bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Itu wasilahnya adalah Rasulullah ini. Yang ingin bermakrifat, yang ingin berliqa', yang ingin bermusyahadah, yang ingin bermuwajahah.
Jadi kalau kita ada keinginan yang kuat di dalam diri kita untuk bermakrifat, berliqaq, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah, maka jalannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ini secara makna zahirnya, ya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu makna secara batin, nah, telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dirimu sendiri. Nah, mana yang dikatakan seorang Rasul dari dirimu sendiri? Nah, seorang Rasul dari dirimu sendiri itu yang disebut namanya Rasulullah. Apa artinya tuh Rasulullah itu? Utusan Allah. Utusan Allah yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu, ini yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itulah yang dikatakan Rasul Allah, utusan Allah. Makanya wajib bagi setiap kita untuk mengenali Rasul Allah yang ada pada diri. Makanya Allah katakan kepada kita supaya kita bisa berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kenapa kamu tidak mau memikirkan, memahami dan merenung tentang rahasia dirimu? Bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Amanah yang Rasul Allah yang menjadi rahasia diri kita untuk kita bisa wusul mengenal Allah. Rahasia diri kita untuk kita bisa wusul kepada Allah itu adalah ruh. Nah, ruh ini yang Rasul Allah, Bapak Ibu, utusan Allah. Kalaulah ruh itu Rasul Allah, utusan Allah yang ada pada diri sendiri, ya, siapa Rasul Allah itu yang dikatakan ruh? Nah, lihat, yang dikatakan ruh sebagai Rasul Allah pada diri kita itu, itulah yang disebut namanya dengan Muhammad. Jadi sekalian Bapak Ibu ini, seluruh manusia itu disebut namanya Muhammad tuh. Namun yang menjadi Nabi dan Rasul satu, yang di Makkah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruh kita ini Muhammad, yang dipilih, yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ruh inilah yang disebut Rasul Allah yang bernama Muhammad itu. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini tempat memandang nyatanya sifat Allah. Ini tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang mana maksudnya itu? Itu adalah sifat ma'ani. Nah, lihat sifat ma'ani. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Muhammad itu tempat memandang nyatanya sifat Allah. Ya. Yang pertama sama. Yang kedua basar. Yang ketiga kalam. 4 ilmu. 5 kudrat. 6 iradat. 7 ayat. Jadi Muhammad itu yang disebut namanya tadi ruh, tempat memandang, tempat melihat nyatanya sifat samanya Allah, tempat memandang sifat basarnya Allah, tempat memandang sifat kalamnya Allah, tempat memandang ilmunya Allah, tempat memandang sifat kuda iradat dan hayatnya Allah itu. Ya. Maka yang dikatakan Muhammad itu mana sebenarnya? Hah? Ruh itu yang bernama Muhammad. Muhammad itu tempat memandang sifat nyatanya Allah.
Yang Muhammad itu inilah sebenarnya tuh. Yang sama itulah yang mendengar tuh. Bukan ruh yang mendengar. Ruh ini bisa mendengar karena samanya Allah tuh. Ruh itu mendengar karena samanya Allah. Maknanya, kalau tidak nyata sifat samanya Allah pada ruh yang disebut Muhammad, maka tak mendengarlah ruh itu. Nah, itu maksudnya itu. Kalau tidak nyata sifat samanya Allah pada ruh yang bernama Muhammad, tak mendengar ruh itu. Kalau tidak nyata sifat basarnya Allah pada ruh, tak melihat ruh itu. Kalau tidak nyata sifat kalam, ilmu, qudra, iradah dan hayatnya Allah itu pada ruh, maka ruh itu tidak melihat, tidak berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Tapi kenapa ruh itu bisa melihat, bisa berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup? Itu betul-betul nyatanya sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudra, iradah, hayat itu yang pada ruh itu. Makanya Ustaz katakan, sesungguhnya yang mendengar itu bukan ruh. Sesungguhnya yang melihat itu bukan ruh. Sesungguhnya yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak dan hidup itu bukan ruh. Kalau bukan ruh, siapa yang mendengar? Yang mendengar itu sama. Siapa yang melihat? Basar. Siapa yang berkata? Kalam. Siapa yang mengetahui? Siapa yang berkuasa? Qudrat. Siapa berkehendak? Siapa yang hidup? Hayat itu. Sama tu yang mendengar, basar tu yang melihat, kalam tu yang berkata, hayat itu yang hidup. Masuk kita lagi ke dalam, Bapak Ibu. Sama, basar, kalam, ilmu, qudra, iradah dan hayat itu kan sifat, Bapak Ibu. Sifat itu. Ya. Walaupun arti sama itu mendengar, nah, lihat masuk lagi ke dalam nih. Bukan sama tuh yang mendengar tuh. Ya. Walaupun basar itu artinya melihat, bukan basar tuh yang melihat. Walaupun kalam itu maknanya berkata, tapi bukan kalam itu yang berkata. Walaupun ilmu, qudra, iradat dan hayat yang tahu kuasa berkehendak dan hidup, tetapi bukan ilmu, qudra, iradat dan hayat itulah yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalalah bukan sama yang mendengar, bukan basar yang melihat, bukan kalam yang berkata, bukan ilmu yang mengetahui, bukan kudrat yang kuasa, bukan iradat yang berkehendak, dan bukan hayat pula yang hidup. Siapa sebenar-benarnya yang mendengar itu? Yang sebenar-benarnya sama itu adalah Allah. Itu dia jawabannya. Yang sebenar-benarnya basar, Allah. Yang sebenar-benarnya kalam, Allah. Yang sebenar-benarnya ilmu, Allah. Yang sebenar-benarnya kudrat, Allah. Yang sebenar-benarnya iradat, Allah. Yang sebenar-benarnya hayat, Allah. Itu maknanya Allah itulah yang benar-benar sama tuh. Allah tuh yang benar-benar basar. Allah tuh yang benar-benar kalam, Allah itu yang benar-benar ilmu, Allah itu yang benar-benar kudrat, Allah itu yang benar-benar iradat, dan Allah itu yang benar-benar hayat. Maka siapa Allah itu? Allah itulah yang dikatakan nama daripada zat. Allah itu nama bagi zat. Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang bernama Allah itulah Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Jadi Allah itu nama. Nama bagi siapa? Nama bagi zat. Siapa sebenar-benarnya zat yang bernama Allah itu?
Yang sebenar-benarnya zat yang bernama Allah itu adalah aku. Nah, lihat. Jadi yang sebenar-benar zat bernama Allah itu adalah aku. Nah, siapa yang aku itu? Aku yang sebenar-benar wujud itu. Nah. Kalau aku yang sebenar-benar wujud, maka segala yang wujud, segala yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda, itu tiada lain adalah aku. Ya. Segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, itu adalah aku. Akulah segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya aku. Namun kesempurnaan nyatanya aku pada segala yang wujud, itulah yang disebut namanya dengan insan. Jadi kesempurnaan memandang nyatanya aku pada segala yang wujud, sempurnalah sebutannya itu pada insan. Siapa insan itu? Insan itu adalah rahasia wujud Allah sebagai bukti Rasul, dalil memandang nyatanya aku itu. Saya ulang lagi. Insan itu adalah rahasia wujud Allah sebagai Rasul dalam membuktikan nyatanya aku itu. Itu insan tuh. Ya, rahasia wujud Allah, ya, sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, bukti untuk memandangnya aku. Apa singkatannya tuh Pak Ardi? Insan tuh rahasia wujud Allah sebagai seorang Rasul, bukti untuk memandang akan adanya aku tuh. Apa singkatannya tuh? Benar salahnya tuh. Pak San, apa arti singkatannya tuh? Bisa ulang lagi? Cuma baik-baik ini. Ya. Insan itu kesempurnaan rahasia wujud Allah sebagai Rasul. Rasul itu adalah bukti atau dalil untuk mengenal dan memahami aku itu. Singkatannya apa tuh? Rasa. Singkatannya Ustaz minta. Singkatannya itu adalah Iswardi. Ini baru ilmu cocok logi. Tahu tuh? Nih kalau Arabnya nih, jangan masuk hati pula. Alif tuh maknanya insan. S itu sir, rahasia tuh. W itu wujud, A itu Allah. Itulah Rasul, dalil untuk mengenal aku. Insan, rahasia wujud Allah sebagai seorang Rasul, dalil untuk mengenal aku. Singkatannya Iswardi. Apalah artinya sebuah nama? Pasti dicari-cari itu. Allahu a'lam bishawab. Jangan Bapak Ibu terpengaruh dengan nama. Ya. Kenalilah hakikat rahasia nama itu yang sebenarnya. Itu dia. Makanya dikatakan Allah al-insanu siri. Wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Makanya dikatakan Allah al-insanu siri. Wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya.
Atau dalam hadis qudsi yang lain, al insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Makna hakikatnya, wallahu nafsi, wallahu sirri, wa ana nafsahu. Wallahu sirri, wa ana sirahu. Allah itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu adalah diriku dan akulah wujud daripada dirinya insan. Gak ada diri siapa-siapa Bapak Ibu. Makanya wajib Bapak Ibu mengenali siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya. Jadi kalau kita sudah mengenali rahasia diri kita yang sebenar-benarnya, disitulah Bapak Ibu bisa mengenal Allah. Kenapa bisa mengenal Allah? Karena diri Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya Rasul Allah itu. Kekasihnya Allah, utusannya Allah. Kalaulah itu adalah utusan Allah, kekasihnya Allah, siapa itu rahasia daripada kekasihnya? Itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Dalam bahasa tauhid dikatakan wajah alulahu min ibadihi juz'an. Aku jadikan dirimu itu sebenarnya adalah bahagian daripada diri ninya. Sebelum kita sampai ke situ tuh, roh inilah bagian daripada dirinya nih. Nah, roh itu yang katakan bagian dirinya. Itu yang katakan namanya Muhammad itu. Nih Muhammad atau Nur Muhammad. Ya, Muhammad atau Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Muhammad atau Nur Muhammad itu. Maka Nur Muhammad atau Nur saja itu yang katakan rahasia Allah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kita gunakan bahasa Nur, maka sekalian alam dan diri Bapak Ibu ini adalah Nur tuh. Tempat memandang dan menyaksikan akan nyatanya wujud diri Allah itu. Nah, maka disitulah dikatakan Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur pada sekalian langit dan bumi. Mana yang nur itu? Nur itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi Bapak Ibu. Ya. Jadi sekalian langit dan bumi, termasuk diri Bapak Ibu itu, zahir dan batin itu adalah nur itu. Maka nur itu maknanya jangan diartikan dengan cahaya. Tapi pahamilah nur itu maknanya terang. Apalagi? Jelas. Apalagi? Nyata. Apalagi? Wujud. Wujud, nyata, jelas dan terang itu adalah nur. Itu maknanya. Lalu kita ambil makna di balik makna itu. Sama seperti Ustaz menerangkan, walaupun sama ini artinya mendengar, bukan sama itu yang mendengar. Walaupun basor itu artinya melihat, bukan basor itu yang melihat. Nah, lihat ke sini. Walaupun nur ini maknanya terang, jelas, nyata, dan wujud, bukan nur itu yang terang. Bukan nur itu yang jelas, bukan nur itu yang nyata, dan bukan nur itu pula yang wujud. Yang sebenar-benar nur,
Yang terang jelas nyata dan wujud itu adalah Allah. Kalau Allah yang nyata dan yang wujud, terang dan jelas, maka Allah itulah yang nur itu. Allah benar-benar wujud. Nah, itu. Allah benar-benar nyata. Allah benar-benar jelas dan Allah benar-benar terang. Wujud, nyata, terang dan jelasnya Allah itu sudah nyata, sudah wujud, sudah terang dan jelas pada sekalian langit dan bumi. Maka sekalian langit dan bumi ini yang disebut wujudullah itu. Nah, itu ya. Sekalian langit dan bumi ini disebut wujudullah. Apa artinya itu? Wujudnya Allah. Siapa namanya Pak Ardi wujudnya Allah nih? Ini yang Muhammad nih. Wujudnya Allah itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Pada langit dan bumi. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya wujudnya Allah yang bernama Muhammad pada langit dan bumi sempurna pada diri Bapak Ibu. Ya. Mana sempurnanya langit dan bumi? Yang di luar diri sempurna pada diri Bapak Ibu. Nah, lihat nih. Ini kan Muhammad ini sudah nyata pada langit dan bumi ini. Ya. Akan tetapi nyatanya Nur Muhammad pada langit dan bumi itu nyata pada insan ini. Nah, kalaulah pada insan nyatanya langit dan bumi itu, mana langit dan bumi yang nyata pada insan? Langit dan bumi pada insan, yang langit itu, ya, samawati, pada diri Bapak Ibu itu yang disebut ruh. Sedangkan ardi, pada diri Bapak Ibu itu yang disebut tubuhnya. Jadi kesempurnaan memandang Nur Muhammad yang sudah nyata pada langit dan bumi itu sempurnanya pada insan. Maka insan ini kesempurnaan memandang nyatanya Muhammad dan Muhammad itulah kesempurnaan memandang nyatanya sifat Allah. Dan sifat Allah itulah sebenar-benarnya tempat memandang zohirnya zat Allah. Dan zat Allah itu adalah aku. Aku yang mana? Ya aku yang disebut insan. Maka insan itulah rahasia wujud Allah sebagai Rasul. Sebagai bukti dan dalil untuk memandang akan aku itu. Apa singkatnya di Pak Di? Itu rahasianya. Makanya wajib kita mengenal diri kita. Rupanya Allah itu benar-benar dekat pada diri kita Bapak Ibu. Ya. Gak berjarak itu sebenarnya. Ya. Kalau dalam bahasa kiasnya, jauh yang tiada berentara, dekat yang tiada bersentuhan. Apa maksudnya tuh Pak Erik? Jauh yang tiada berentara, dekat yang tiada bersentuhan. Ya itu yang perlu. Dikatakan jauh tiada berentara, dekat yang tiada bersentuhan, karena dia cuma yang wujud semata-mata. Kalau dia cuma yang wujud semata-mata, hanya dia seorang saja, maka dirinya tidak pernah diikat dan dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat dan masa. Karena dialah yang wujud dan nyata pada sekalian ruang, tempat, waktu, dan masa itu sebenarnya. Itu rahasianya. Maka dalam bahasa syariatnya, ya, insan ini disebut namanya hamba. Itu dia. Ini putaran. Insan ini secara bahasa syariat itu hamba Allah. Hamba Allah tuh. Insan itu dalam bahasa torikatnya apa? Cermin Allah. Insan itu dalam bahasa hakikatnya wujudullah. Insan itu dalam bahasa ma'rifatnya itu dia. Begitu dekat. Kalau dekat tentu bisa dilihat.
Ya, karena sudah nyata, dia sudah ucut, dia sudah terang. Rupanya Bapak Ibu, manusia itu, insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud Tuhan itu. Kenapa manusia itu kesempurnaan memandangnya nyata wujud Allah? Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, maka Allah itulah yang manusia itu itulah yang Allah itu yang sebenarnya. Siapa yang mengatakan yang manusia itu Allah dan Allah itu manusia? Ya dirinya sendiri di situ. Memangnya ada diri yang lain selain dirinya situ? Tidak. Adakah sesuatu yang lain selain dirinya? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya, dan kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, siapa yang mengatakan al-insanu nafsi wa ana nafsuhu itu? Dia sendiri. Disitulah kita mesti paham bahwa Allah lah yang bisa mengenal, memahami dirinya sendiri. Itu yang Allah katakan, innani anallah la ilaha illallah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku bernama Allah. Tidak ada yang nyata melainkan aku. Ya. Jadi karena nggak ada siapa-siapa di situ, hanya dia cuma seorang saja, maka dialah yang mengatakan dirinya Allah itu. Tidak ada yang lain selain daripada aku. Ya. Itu rahasianya. Makanya orang yang sudah mengenal akan Allah, yang sudah wujud dan nyata pada dirinya, maka disitulah Nabi memberikan kuncinya. Man arafallahu kala lisanahu. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka keluhlah lidahnya. Ya. Keluh lidah itu maknanya kata yang tiada terkatakan. Tidak bisa lagi akal untuk menguraikannya. Tidak ada lagi kata-kata untuk membicarakannya. Semuanya adalah dia. Yang memandang dia dan yang dipandang juga dia. Yang berkata dia, yang mendengar perkataan juga dia. Memang nggak ada siapa-siapa. Maka kesempurnaan orang setelah mengenal Allah, karena dia sudah keluh, maka situlah duduknya diam itu Bapak Ibu. Nah, ini maknanya diam. Diam yang sudah bagaimana Pak Ardi? Nah, itu maksudnya tuh. Diam yang sudah paham, bukan diam-diam Bapak Ibu. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Ya. Diam yang sudah paham di dalam paham dalam diam juga lagi. Paham dalam kesadaran. Nah, sadar di dalam patuhan. Patuh di dalam keimanan. Itu maknanya Bapak Ibu. Ya. Cukup diimani aja lagi. Diam ya diimani. Tak perlu Bapak Ibu ngaku-ngaku lagi di situ. Makanya saya bilang, ya, orang makrifat tak pernah dia mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Apa yang mau diakui di situ? Karena di Bapak Ibu, diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada. Jadi kalau diri kita sejak mula adanya tidak pernah ada, maka tidak ada pengakuan di situ. Apa yang mau diakui lagi? Kalau mengaku-ngaku, tanda merampok hak Allah tuh. Tanda belum kenal tuh, tanda belum sampai itu. Orang yang sudah kenal, orang yang telah sampai Bapak Ibu, dia diam saja, diimani aja, udahlah tuh. Memang yang nyata tuh hanya dia. Nggak ada yang nyata lain selain pada dia. Dialah yang nyata. Begitu memahaminya. Maka ini yang selalu Ustaz katakan sama Bapak Ibu. Ya, ada seseorang minta bukti kepada Syekh Ja'far Shadiq. Ya.
Jadi seseorang ini minta bukti kepada Ja'far Shadiq, ya ibaratnya mengujilah kedalaman ilmu Syekh Ja'far Shadiq ini. Wahai Tuan Guru, Tuan Syekh, kalau memang Allah itu wujud, memang Allah itu ada, coba buktikan adanya Allah itu. Buktikan wujudnya Allah itu. Kata pemuda tadi. Dengan enteng senyum yang tipis, ya, yang nampak di raut wajahnya Syekh Ja'far Shadiq. Apa kata beliau kepada anak muridnya? Tangkap dia, angkat, lemparkan ke sungai itu. Ya, ditangkapnya, diangkatnya bersama-sama, dilemparkannya pemuda tadi sama sungai. Ya, tenggelam-tenggelam gitu Bapak Ibu. Minta tolong dia. Wahai Tuan Guru, wahai Syekh Ja'far Shadiq, bantu aku, tolong aku, keluarkan aku dari sungai ini. Ya, rupanya yang dicampakkan ke sungai itu tidak pula pandai berenang. Sama pula kayak Ustaz. Tak pandai berenang Bapak Ibu. Diangkat lagi kembali oleh muridnya Ja'far Shadiq. Angkat dia, keluarkan lagi dari sungai itu. Setelah dikeluarkan dari sungai, ya, dia berterima kasih kepada Ja'far Shadiq tadi yang telah menyelamatkan daripada sungai tadi, tenggelam di sungai tadi. Ketika itu apa kata Ja'far Shadiq? Ikat badannya, tubuhnya, kemudian tenggelamkan lagi, lempar lagi ke sungai itu. Ya, diikatlah sama anak muridnya tadi. Setelah diikat, Bapak Ibu, lalu pemuda tadi dilemparkan lagi ke sungai. Barulah di situ dia minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, bantu aku, tolong aku, selamatkan aku. Ya. Ketika dia minta tolong kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, ya Rabb, ya Tuhan, bantu dan selamatkan aku. Apa kata Ja'far Shadiq kepada anak muridnya? Angkat dia kembali ke atas. Ya, keluarkan dia lagi dari sungai itu. Setelah pemuda tadi keluar dari sungai, ya, maka apa kata Ja'far Shadiq? Ya. Yang membantu kamu, yang mengeluarkan kamu dari sungai itu, itulah Allah. Ya. Adanya itu, wujudnya itu ya Allah. Maka jangan kamu pandang pertolongan makhluk pada dirimu, tapi pandanglah pertolongan dan bantuan Allah kepada dirimu. Jangan pandang belayan kasih sayang makhluk kepada dirimu, tapi pandanglah belayan kasih sayangnya Allah kepada dirimu. Jangan dipandang pemberian makhluk kepada dirimu, tapi pandanglah pemberian Allah kepada dirimu. Jangan pandang bantuan makhluk kepada dirimu, tapi pandanglah bantuan Allah itu pada dirimu. Itu maknanya. Pandangan zohir memang nampak makhluknya. Pandangan zohir nampak hambanya. Pandangan zohir nampak insannya. Pandangan zohir tampak manusianya. Jadi manusia, makhluk, hamba itu dalam pandangan zohir. Maknanya apa tuh? Orang ahli syariat memandang manusia itu adalah makhluk. Ya. Orang ahli syariat memandang manusia itu adalah hamba. Namun orang hakikat, orang tauhid memandang manusia itu siapa tadi? Orang hakikat. Wujudullah, ainullah, nyatanya Allah tuh. Akan tetapi orang yang makrifat memandang insan itu siapa? Allah. Maka pandang Allahnya. Lihat Allahnya, apa yang dipandang dan dilihat oleh mata. Dan jangan memandang dan melihat apa yang dipandang dan dilihat oleh mata. Bunda paham maksudnya tuh? Nah, cobalah insya Allah kalau ganggu saya.
Coba lah. Apa maksud Ustaz? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Coba Bunda, apa tuh maksudnya tuh? Yang memandang itu Allah, yang dipandangnya itu Allah juga. Jadi Allah memandang Allah. Allah memandang Allah. Itulah pandangan yang putus itu. Yang memandang Allah, yang dipandang juga Allah. Maka pandang Allahnya apa yang dipandang oleh mata ini. Karena yang memandang Allah, yang dipandang juga Allah. Namun jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Coba bahasanya berkias tuh. Jangan memandang yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, yang nampak siapa? Nampak sesuatu. Nampak makhluk, nampak hamba. Inilah bukti Syekh Ja'far As-Shadiq memperlihatkan kepada seorang pemuda yang bertanya kepada dirinya, buktikanlah kalau Allah itu wujud. Buktikanlah kalau Allah itu ada. Makanya ketika dia minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah, ya Tuhan tolong selamatkan aku. Jadi ketika Ja'far Shadiq mendengarkan dari lisannya, ya Allah tolong aku, ya Allah selamatkan aku, maka disuruh oleh Ja'far Shadiq kembali angkat. Siapa yang mengangkat tadi itu? Ya Allah tuh yang diseru-seru tadi itu. Tuh dia tuh. Jadi Ja'far Shadiq itu mengajarkan kepada pemuda tadi bahwa pandanglah Allahnya apa yang dipandang oleh mata nih. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Siapa yang membantu, siapa yang menolong, siapa yang mengeluarkan dia dari sungai itu. Pandang Allahnya. Karena Allah cuma satu-satunya yang wujud. Allah lah satu-satunya yang tunggal, tiada berbilang. Kalau dia adalah tunggal, tiada berbilang, hanya dia satu-satunya. Itu maknanya tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya, maka sesuatu yang lain itu tiada lain adalah wujud dirinya sendiri. Ya. Sesuatu yang lain itu kenyataan dirinya sendiri. Itu bahasa hakikatnya. Sesuatu yang lain itu adalah cermin melihat dirinya sendiri. Sesuatu yang lain itu disebut namanya makhluk dan hamba. Jadi cara memandangnya aja lagi Bapak Ibu. Orang syariat memandang insan itu hamba Allah. Orang syariat memandang insan itu adalah makhluk Allah. Orang hakikat memandang insan itu wujud Allah atau nyatanya Allah. Orang makrifat memandang insan itu tiada lain adalah Allah. Itu. Nah, kenapa Allah? Karena dia cuma yang ahad. Tidak ada diri yang lain di situ. Rupanya apa? Untuk menelusuri, menilik dan menyentar siapa rahasia diri kita yang sebenar-benarnya, maka temuilah Rasul Allah itu. Nah, ini kuncinya tuh. Temui Rasul Allah tuh. Karena Rasul Allah inilah orang yang terdekat dengan Tuhan. Rasul Allah itulah orang yang disebut pertama kali melihat dan menyaksikan Tuhan. Nah, itu cara penyampaian aja lagi Bapak Ibu. Ya. Rasul Allah itulah yang dikatakan Habibullah tuh, kekasihnya Allah. Kenapa dia adalah kekasihnya Allah? Kenapa dia adalah orang terdekat yang paling pertama kali menyaksikan Allah dan melihat Allah? Karena dia adalah waja'alulahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah bahagian daripada dirinya sendiri itu. Ya, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Sama ketika Bapak Ibu memandang gelas, gelas kaca. Pertanyaannya, enggak loh kayak gitu ya. Pertanyaannya, berpisahkah gelas dengan kaca? Enggak ya. Berceraikah kaca dengan gelas?
Kalau tidak berpisah kaca dengan gelas, gelas dengan kaca, pertanyaannya, gelas ini apa bagi kaca? Hah? Wujud kaca. Nyatanya kaca. Kalaulah gelas ini adalah wujud kaca, nyatanya rupa kaca, ya, itu maknanya ketika Bapak Ibu memandang gelas yang nampak apa? Pandang kacanya. Ya. Makanya siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, apa namanya itu Bunda? Butuh sange. Atau orang Malaysia lah pandai semindang. Butuh sange. Sange butuh tuh. Nah, kita bawa masuk ke sini. Ya. Kaca ini disebut apa dia? Dan gelas ini disebut apa? Kalau kita gunakan bahasa zat dengan sifat, kaca disebut apa, Bu? Ibu lihat kan? Kaca itu disebut apa? Hah? Kita gunakan bahasa zat dengan sifat. Kaca, zat. Gelas, Rami? Sifat. Sama nanya untuk mengantarkan paham nih. Kalau Bu Lia nggak dapat, tak boleh pulang ya. Kalau dapat baru nanti pulang. Itu pun kalau udah selesai. Ya. Untuk memandang zat, lihatnya kemana? Sifat. Kenapa memandang zat itu lihatnya ke sifat? Memangnya sifatnya siapa? Ustaz tanya sama Bu Lia dulu. Kenapa memandang zat itu kepada sifat? Iya, sifat itu nyatanya zat. Kalaulah sifat itu nyatanya zat, siapa sebenar-benarnya sifat itu? Wujudnya zat, itulah dia. Ya. Antara sifat dengan zat yang sebenar ada yang mana? Yang sebenar ada adalah zat. Ini ke dalam lagi. Kalaulah yang sebenar ada itu adalah zat, maka kesimpulannya zat itulah yang disebut namanya zat itulah yang sifat itu. Kenapa zat itu yang sifat? Karena zat itulah sebenar-benarnya yang wujud, sebenar-benarnya yang ada. Sedangkan sifat itu adanya di mana? Di luar zat atau di dalam zat? Sifat itu adanya di dalam zat. Ya. Kapan dia disebut sifat? Ketika zat ini mewujudkan diri. Ketika zat ini ingin dilihat, maka disebutlah zat itu dengan sifat. Sebenarnya zat itulah yang sebenar-benarnya yang wujud semata-mata. Ya. Kalau zat tidak memperkenalkan dirinya, apakah disebut sifat? Tidak. Dia disebut sifat zat ini ketika dia ingin dikenal, ingin nyata dia. Ingin bertajali dia, ingin melihat dirinya. Pada saat kaca ini memperlihatkan dirinya dalam bentuk rupa gelas, maka disebut sifat. Makanya gelas itu adalah rupa memandang nyatanya akan kaca itu yang sebenar-benarnya. Itu rasanya Bapak Ibu. Jadi tidak berpisah cerai, sifat dengan zat, zat dengan sifat, tidak pernah berpisah cerai, gelas dengan kaca, kaca dengan gelas. Kita bawa ke makna yang sebenarnya. Zat nih siapa namanya Dewi? Allah. Sifat itu siapa namanya Dewi? Muhammad. Untuk memandang Allah lihatnya kemana? Lihatnya kepada Muhammad. Kenapa memandang Allah tuh lihatnya kepada Muhammad? Apa? Kenapa untuk memandang Allah tuh memandangnya kepada Muhammad? Nyatanya Allah pada Muhammad. Kenapa memandang Allah tuh pada Muhammad? Karena Muhammad itu kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka untuk memandang Allah lihatnya kepada Muhammad.
Sekarang patrikan ke dalam. Ya. Kalaulah Muhammad ini tempat memandang nyatanya Allah, maka siapa sebenar-benarnya Muhammad itu? Allah itu sendiri sebenarnya. Ya. Allah itu sendiri. Sekarang antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, yang sebenar wujud yang mana? Yang sebenar wujud itu siapa? Allah. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka Allah itulah yang disebut Muhammad. Nah, kenapa Allah itu disebut Muhammad? Karena dia telah zahir. Itu maksudnya tuh. Kalau dia tak zahir, disebut apa Allah dah? Kalau Allah itu tidak zahir, disebut apa? Batin. Jadi Allah itu dikatakan batin kalau dia belum zahir. Tapi kalau yang batin itu telah wujud, maka disebut zahir. Kalau batin itu telah wujud disebut zahir. Jadi permainan kata aja nih. Sebelum Allah itu zahir, apa namanya? Batin. Setelah yang batin zahir disebut siapa? Muhammad. Itu kita putar kaji situ. Sekarang pertanyaannya lebih dalam lagi, yang zahir itu adalah Muhammad atau yang zahir itu adalah Allah? Allah lah yang zahir yang sebenar-benarnya, bukan Muhammad. Allah yang zahir. Ketika dia zahir, maka bernama Muhammad. Sebenarnya yang Muhammad itu yang Allah itu. Yang Allah itu yang zahir. Kalau dia zahir, maka disebut namanya Muhammad. Ya. Pusing Bapak Ibu? Enggak. Ustaz ada pusing gitu. Ustaz ada pusing tuh. Itu tuh. Itu memahami cara kita menguraikannya aja. Dari sisi mana Bapak Ibu ingin melihatnya, begitu memandangnya. Jadi yang penting Bapak Ibu ya, bahwa kesimpulannya hanya dia cuma yang wujud dan yang ada. Kalau dia cuma yang wujud dan yang ada, maka Allah itulah segala yang wujud itu. Itu mantapkan dulu di hatinya. Allah itu segala yang wujud. Segala yang wujud itulah nyatanya akan dirinya. Ya, maka pandanglah Allah itu pada segala yang ada nih. Segala yang ada itulah nyatanya akan wujud dirinya. Disinilah letaknya para ulama kasab membuat suatu rumusan. Apa itu kalimatnya? Siapa yang hafal? Nggak hafal. Pertanyaan yang kedua, siapa nggak tahu? Ini balik lagi kepada Ustaz. Ustaz yang pandai itu. Suhudul kasro fil wada. Suhudul kasro fil wahda. Suhudul wahda fil kasro. Fil kasro. Suhudul wahda fil wahda. Ini Ustaz meminta keterangan dulu. Suhudul wahda fil kasro. Bu Rani dulu. Halo Ibu Rani. Sehat ya? Alhamdulillah. Apa maknanya suhudul wahda fil kasro? Pandanglah sekalian alam. Artinya dulu coba. Dan yang nih, yang bawah dulu. Suhudul wahda fil kasro. Suhudul wahda. Pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu siapa tuh? Yang banyak tuh? Alam. Apa maknanya? Pandanglah Allah yang wujud pada sekalian alam. Pandanglah Allah yang wujud Pada sekalian alam. Iya. Suhudul kasro fil wahda. Rahmi. Jangan lihat buku lagi. Apa artinya? Sudul kasrah tadi Ustaz ya. Suhudul kasro fil wahda. Pandang yang banyak. Pandang sekalian alam, maka tampaklah Allah. Apa maknanya pandang sekalian Allah, tampaknya Allah? Coba Dewi. Suhudul kasro fil wahda.
Iya. Asalnya pakai gun. Coba Ibu lihat, Pak. Pandanglah segala sesuatu itu adalah Allah. Itu dia, pandanglah segala sesuatu itu bahwa itu adalah Allah. Bahasa yang mudahnya bahwa segala alam nih, sekalian yang wujud ini, inilah nyatanya Allah. Allah itu. Yang terakhir, ini Pak Soleh lagi. Suhudul wahda fil wahda. Artinya? Pandang diri yang satu pada diri yang satu. Apa maknanya tuh? Pandang Pak Soleh nampak bini. Ya, apa maknanya? Maknanya aja biar Ustaz pernah ngerti pula dengan Pak Soleh ini nih. Bahasa yang simpel aja. Pandangnya satu, tampak yang satu. Dia memandang dirinya sendiri. Allah memandang Dirinya sendiri. Iya. Iya tuh Pak Haji Zainuddin. Kurang tepat. Kurang tepat. Coba ditempatkan. Yang memandang dan pandang satu. Yang dipandang Dan memandang Allah. Allah. Jadi kalau yang dipandang dengan dipandang satu itu maknanya apa? Ya, yang memandang dan memandang Allah. Iya, yang memandang yang dipandang Allah. Pandang Allah tanpa Allah. Maknanya itu apa tuh? Pandang Allah tanpa Allah. Yang dipandang diri dia sendiri. Yang dipandang dia, yang memandang pun dia. Kesimpulannya apa? Wujud Malaysia itu. Oh iya, tuh suali duale itu. Wujud Allah, Ustaz. Ini dia semata-mata lah. Dia semata-mata. Ada kalimat lain yang bisa ditampilkan Pak Soleh? Ini udah lama suluk di Pekanbaru nih. Pedi, sempurnakan Pedi. Pandang yang satu tampak yang satu, pandang Allah tampak Allah. Hah? Iya, cuma yang ada satu-satunya. Ya maksudnya itu apa? Pandang yang satu tampak yang satu itu apa maksudnya? Karena diri dia semua yang ada satu-satunya. Berarti sama ya, wujudullah. Ada bahasa lain Pak Ben? Yang dilihat Allah yang tampak Allah. Apa bedanya dengan tadi? Pak Erik. Nak bagi gigi Pak Erik cik dah. Pak Andre bantu. Iya, hanya Allah sama tuh. Coba Pak Erik bantu lagi. Sama kayak gitu. Sama kayak mana? Pandang Allah yang nampak Allah. Pandang Allah tanpa Allah. Pardi, balik lagi Pardi. Kameramen. Allah lah yang memandang akan dirinya sendiri, Ustaz. Allah yang memandang. Iya, Allah lah yang memandang dan menyaksikan kesempurnaan dirinya. Dialah yang jalal, dialah yang jamal, dia yang kohar, dan dia pula yang kamal. Itu maknanya pandang yang satu tanpa yang satu, pandang Allah tanpa Allah. Maknanya dialah yang menyaksikan kesempurnaan akan wujud dirinya sendiri. Dia yang jalal, jamal, kohar, dan kamal itu. Tidak ada siapa-siapa karena dia cuma satu-satunya. Itulah dia semata-mata. Begitu Bapak Ibu memahaminya. Itulah pandangan yang putus itu. Jadi pandangan yang putus itu tidak terpandang oleh yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya, itu apa namanya itu? Apa namanya Pak Erik? Kalau Pak Erik masih terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya, apa namanya itu? Syirik. Itu yang syirik. Yang dikatakan syirik itu yang mana tuh Pak San? Yang dikatakan syirik adanya wujud yang lain selain daripada Allah. Adanya wujud yang lain selain diri Allah. Iya, iya. Jadi yang tidak dikatakan syirik yang mana? Yang tidak dikatakan syirik, ya Allah itu semata-mata yang wujud, Ustaz. Allah itu semata-mata yang wujud. Alhamdulillah. Berarti orang yang sudah kenal Allah masih terpandangkah diri ibu lagi? Tidak. Kenapa tidak terpandang diri ibu lagi? Hanya Allah satu-satunya. Oh, jadi diri ibu siapa? Allah. Ibu ngaku Allah? Ngaku Allah ibu? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak boleh ngaku Allah, jadi kata-kata tadi itu menunjukkan apa sebenarnya?
Ibu mengatakan, nah, ibu ini Allah. Allah kan begitu tadi tuh. Apakah ibu ngaku Allah? Tidak. Kalau ibu tidak ngaku Allah, lalu kata-kata ibu tadi yang ibu sampaikan sama Ustadz itu apa maksudnya? Biar Ustadz paham. Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya. Kan ibu tadi itu? Yang menyatakan tadi kan ibu kan? Ya. Apa maksud ibu mengatakan ibu Allah? Iya. Kan begitu tadi? Lalu Ustaz tanya, apakah ibu ngaku Allah? Tidak. Kalau tidak, apa makna kalimat yang ibu sampaikan sama Ustaz barusan tadi? Kata ibu mana? Aku Allah. Maksud kalimat itu yang ibu antarkan sama Ustaz, apa maksudnya bagi diri ibu? Ibu mengatakan itu maksudnya apa? Bahwasanya tidak ada yang wujud selain Allah. Iya, betul itu tuh secara umum kali itu. Ini kalimatnya arahnya kepada ibu. Bahwasanya diri saya tidak ada, yang ada hanya Ah, tuh baru jawabannya. Udah boleh pulang tuh bu. Udah boleh pulang tuh dah. Artinya kalimat yang disampaikan beliau tadi sama Ustadz yang kita dengar sama-sama bukan beliau ngaku Allah. Ya. Jangan salah memahami. Apa yang disampaikan Ibu Lia ini kepada Ustadz untuk memberikan pemahaman kepada Ustadz bahwa diri beliau tidak pernah ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, Allah tuh yang diriku. Diriku ini yang nyatanya Allah itu. Kan bukan dia yang mengatakan itu, dia yang nggak ada. Diri yang tidak ada, pernahkah berkata? Tidak. Nggak pernah. Ya, diri yang tidak ada nggak pernah berkata. Ya, yang ada itu siapa? Allah. Kalau Allah yang ada, siapa yang berkata pada dirinya ini? Allah lah itu. Karena Allah itu sudah wujud dan nyata pada insan itu dia. Nah. Jadi apa bedanya Allah dengan Ibu Lia? Ya, tadi Allah nih, sekarang yang berkatanya Bu Lianya. Padahal Bu Lia juga nyatanya diri Allah. Bagaimana memahami antara Allah dengan Bu Lianya ini? Disebut Allah kan, tapi nyatanya ini Bu Lia. Lalu Bu Lia itu nama siapa? Allah nama siapa tuh? Bagaimana memahami itu? Bu Lia adalah wujud dari Allah. yang menyebutnya Allah atau Bu Lianya? Tuh Bu Lia nak ngomong nih. Sama bahasa gitu kan. Iya wujud Allah, tapi Bu Lianya siapa? Bu Lianya siapa? Oh, belum dapat kliknya nih. Coba Ustaz arahkan kepada Bu. Halo Ibu. Jauh mana pandangan? Ya, masih galau aku. Iya. Ini pertanyaannya masih Ibu ini belum dapat kliknya. Nah, karena belum dapat jalannya nih. Yang menjawab Bu Rani, ya kan? Hakikat Bu Rani itu Allah. Apa bedanya Bu Raninya dengan Allahnya? Bu Lianya dengan Allahnya? Bagaimana memahami itu Allah dengan bagaimana memahami itu? Wujud dirinya. Jadi yang menjawab tadi siapa? Bu Lia, bukan Allahnya. Allah yang ada pada Coba Opa. Nah, sama nanya tuh. Allahnya yang menjawab. Allahnya. Jadi bapaknya gimana? Kau wujud. Yang wujud Allah sebetulnya. Nama bapak siapa? Amran. Pak Amran dengan Allahnya gimana tuh? Itu nama samarannya, nama Nama samar begitu Pak, betul tuh. Enggak betul Pak. Enggak betul. Yang betulnya Pak, yang betulnya. insan. Kita ini insan. Ya insan, nama Bapak siapa? Nama Bapak siapa? Nama batin kan nama Zahir. Nama Zahir aja dulu, nama Zahir. Adam. Jadi yang menjawab tuh Pak Adamnya atau Allahnya? Ya. Iya, yang mananya nih? Adam atau Allahnya? Allah. Tapi Pak Adam tadi ngomong Keinsanan saya. Keinsanan Adam gitu. Enggak. Saya rupanya. Rupanya Allah. So, Adam itu rupanya.
Rupanya Allah. Begitu Pak Haji. Saya pernah lagi. Belum pas duduknya lagi nih. Jam, Ustaz. Iya, ya. Sama Ustaz Jam. Cepatlah Pak Haji. Sempurnakan nih. Ibu-ibu itu kan berdua lagi tuh. 4 dah tuh. Pak Haji lagi. Pak Hajinya dengan Allahnya gimana maminya? Berpisah nanti Allah dengan Pak Hajinya nih. Yang menjawab Allah. Ternyatanya Pak Haji rupanya. Satu Ustaz. Nah, bagaimana memandang satunya? Ya yang menjawab. Kan Allah dengan Pak Haji sekarang nih. Yang menjawab tuh Allah atau Pak Haji Senudin? Nama Pak Haji itu adalah rahasianya juga kan gitu. Iya, jadi Yang di apa tadi Allah juga. jadi banyak dua Allahnya. Coba Pak Ustaz. Ulang lagi Pak Amran. Satu zatnya saya ini sifatnya. Nah, Zat dengan sifat Ustaz. zat yang sifat. Yang menjawab sifatnya. Ya. Bukan Allahnya menjawab. Satu zat yang menunjukkan zat itu sifatnya. Ya. Alah, geleng-geleng kepala. Bantu lagi Pak. Ada lagi? Tipis Ustaz. Tipis. Coba supaya tidak ada batasnya gimana coba? Coba Pak Soleh. Terjadi Allah Ustaz. Diri ini terjadi Allah. Jadi Allah juga Allah dengan Pak Soleh gimana nih? saya dengan Allah. Nama Allah dengan nama Pak Soleh nih gimana nih maminya? Sekarang yang ngomong ini Allah atau yang ngomong ini Pak Soleh? Allah yang ngomong. Allah yang ngomong bukan Pak Soleh. Saya ini terjadi Allah juga. Jadi kenapa Allah aja langsung? Jadi Allah Jadi nama Allah dengan nama Pak Soleh ini berbeda. beda. Beda. Nama beda. Hah? Nama beda. Jadi gimana maminya kalau berbeda tuh? Pak Soleh bukan Allah. Allah Allah. Tapi yang menjawab Pak Soleh bukan Allah. yang jawab itu terjadi Allah. Menjawab itu tajalli Allah bukan Allah. Allah kan jadi Allah itu Allah juga. Allah juga. Kita ini wujud dia Ustaz. Kita nih wujud dia. Belum sedikit lagi, Pak. Tolong Pak. Iya, Pak Mutalib ya. Jadi Abdul Muthalib itu adalah kenyataan wujud Allah. Kenyataan wujud Allah. Jadi yang menjawab nih Pak Abdul Mutalib ini atau Allahnya? Yang menjawab adalah Allah. Allah. Tapi Pak Abdul Mutalib. Hah? Begitu Pak Ji? Bantu betul. Yang menjawab itu Allah. Yang menjawab Allah. Bukan Bapak. Bukan, karena tidak ada yang lain selain kepada Allah. Bapak siapa namanya? Pak Haji Nurman. Pak Haji? Ya. Pak Haji yang menjawab atau Allah? Allah yang menjawab. Allah yang menjawab. Jadi bukan Pak Haji ya? Bukan. Jadi nama Pak Haji gimana? Nama kata satu, cuma gelar saja. Gelar ya? Gelar siapa tuh? Gelar itu sebutan. Sebutan Bapak. Ya. Berarti ada Bapak selain Allah lagi? Bukan. Ustaz, kita nggak ada Ustaz. Hah? Dia kata suruh kita jangan ngaku. Iya, makanya siapa yang menjawab tuh? Kata beliau Allah. Nah, rupanya Pak Haji ini ha. Kita sadar kita tak ada. Iya, Pak. Halo Pak Ganteng. Kapan tasakurannya? Kapan tasakurannya? Yang ini antara sifat. Udah. Yang pesan tasakurnya. Itu tak bawa yang ini tolak yang ini. Iya. Antara sifat dengan zat tidak berbisa. Ini yang berkata ini Allah atau yang berkatanya Pak Haji nih? Sifat memuji zatnya. Dan zat dengan sifat dia tak bisa. Ya Ustaz tanya nih yang ngomong nih Allahnya atau yang ngomong nih Pak Haji nih? Dia Pak Aziz, bantu Pak Aziz, beliau nih semuanya. Hah? Nyimak dulu. Pak Muklis, golput. Pak Andre bantu. Allah yang menjawab Ustaz. Allah bukan Pak Andre. Kita ya Allah aja kita enggak pernah ada Jadi nama Pak Andre siapa? Pak Andre-nya nggak ada. yang ada deh. Kok ada Pak Andre? Hah? Jadi nggak boleh panggil Pak Andre lagi, Allah aja lah kah? Allah.
Ini yang Ustaz maksud Allah dengan pandainya. Ini yang menjawabnya Allah katanya. Tapi kan nyatanya pandai nih. Jadi pandainya nggak dipakai lagi. Andre itu nama siapa tuh? Hah? Nama rahasia diri Allah. Itu keterangannya Ustaz minta kayak gitu. Coba. Gunakan kata-katanya pas sekali coba. Rahasia diri Allah. Jadi menjawabnya Allah atau Pak Andre-nya? Allahnya tuh Pak Andre-nya nyatanya. Coba Dewi, coba rangkai kata-katanya. Yang menjawab itu adalah Allah Ustaz. Hmm. Tapi nama kita itu adalah rahasia bagi diri Allah. Hmm. Maka panggillah Allah diri kita. Panggil. Gimana nyimpulkan itu? Belum lagi Bu Wi, bantu Bu Wi. Belum ditutup kaji lagi nih Bu Wi. Masih ada pertanyaannya. Bagaimana tuh? Ini Bu Wi yang menjawab tuh Allah yang menjawab nih. Allah yang menjawab tuh bukan Bu Wi. Allah Bu Wi-nya. Allah yang zahir, ada yang menjawab. Allah yang zahir, Bu Wi-nya yang batin. Begitu loh Bu Wi, betul tuh. Apa yang disampaikan Bu Lia nih. Nah, yang benar coba gunakan dua kata tadi. Yang menjawab Allahnya atau Bu Wi-nya. Ustaz minta keterangannya gitu. Allahnya. Jadi Bu Wi-nya enggak menjawab. Wujudnya Allah. Nah, buktinya kan wujudnya Allah Ustaz. Iya, wujudnya Allah tuh. Tuh. Karena buktinya kan wujudnya Allah. Jadi Bu Wi itu siapa tuh? Rahasia diri Allah. Coba lengkapi lagi Rahmi. Udah menyambung nih kayak puzzle kita nih, kayak puzzle menjadi satu apa dia? Coba Ibu Rani, coba rangkai kata-katanya Bu Rani. Tak terangkai Bos. Ibu ini Ibu apa namanya nih? Halo Ibu. Ayo coba rangkai kata-katanya Bu. Golpo juga. Ini? Enggak juga. Bisa apa nih? Dila nih? Anaknya Pak Eri? Alhamdulillah tambah glowing wajahnya, gemuk ya. Bisa Dila? Belum ya. Bunda lagi Bunda. Coba. Allahu Akbar. Kok kaget? Yang jawab itu Allah. Yang menjawab Allah, Yes. bukan bundanya. Bukan. Ini? Saya hanya wujudullah. Wujudullah. Nah, wujudnya Allah. Jadi yang menjawab itu wujudnya Allah, bukan Allah. Jadi Allah yang menjawab. Bukan saya, diri saya tidak ada. Tidak ada. Tuh nama bunda enggak pakai? Nama bunda Ibu Khadijahnya enggak dipakai? Nama zahirnya saja Ustaz. Berarti nama Zahir itu berpisah enggak dengan Allahnya? Tidak, coba terangkan lagi Bu Lia. Tanggung jawab tuh, tanggung jawab. Yang menjawabnya Allahnya tuh Bu Lianya. Allah yang menjawab. Tuh Bu Lianya enggak menjawab. Saya ini kan wujudnya Allah. Iya betul tuh. Kemudian namanya siapa? Namanya Allah yang ke-101. Namanya Allah yang ke-101. Iya jadi? Yang 100 kan ini satu. Iya. 101 baru kita. Nah jadi Yang antara Allah dengan mulianya gimana nih? Itu yang Ustaz minta. Satu. Yang menjawab Allah, yang mulia nggak jawab. Allah yang zahir dalam diri. Allah itu kecil kali lah Tuhan tuh. Nama diri yang batin. Nah Allah tuh nama diri yang batin. Nama diri yang zahirnya tadi Bu Dia. Nah tuh. Yang menjawabnya siapa? Allah. Allah juga. Sudah zahir benar. Kembalikan ke Pak Pardi. Sempurnakan Pardi. Rangkul semua kalimat itu tadi itu. Jadikan satu. Allah yang menjawab yang nyata pada rahasia dirinya. Ustaz. Yang pertama Ibu Lia, yang pertama Ibu Rani. Jadi Pardinya enggak. Yang pertama Fandi, Ustaz. Ini kok siapa Pardinya sekarang kan Ibu Lia lagi. Itu udah habis tuh. Maksudnya udah dijawab oleh beliau. Sempurnakan sama Pardi kesimpulan. Coba kesimpulannya. Allah yang menjawab yang nyata pada rahasia dirinya yang pertama Fandi. Itu dia. Yang menjawab tuh Allah ya dengan menggunakan nama rahasia dirinya yang disebut Pak Ardi. Insan itu kan rahasia Allah kan?
Kalaulah insan itu rahasia Allah, maka nama insan Pak Ardi, Bu Lia itu nama rahasia diri Allah. Jadi Allah yang menjawab menggunakan nama rahasia dirinya insan, yaitu Pak Ardi dan Bu Lia itu. Jadi insan itu nama yang ke-100. Ibu Lia itu nama yang ke-100 Allah yang menjawab melalui nama rahasia dirinya, Bu Lia, Pak Haji, semuanya itu. Nah, jadi nama rahasia dirinya Pak Ardi itu tuh nyata pada insan. Insan itu kan rahasia diri Allah. Kalaulah insan itu rahasia diri Allah, maka nama rahasia dirinya insan tadi, Pak Ardi, juga nama rahasia dirinya Tuhan tuh. Bisa diambil pahamnya tuh? Bisa, alhamdulillah. Kan hilang jawaban nih Ustaz nih tuh. Itu memahaminya. Di situlah letaknya satu wujud tuh. Ya, satu wujud. Insan itu rahasia Allah. Kalaulah insan itu rahasia Allah, maka nama insan itu juga nama rahasia dirinya. Dirinya siapa tuh? Allah tadi tuh. Jadi nggak ada siapa-siapa lagi di situnya, Allah di situ memahaminya. Nah, kalau udah paham kita, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Tak boleh disebut insan itu Allah. Tak boleh juga disebut Allah itu insan. Jadi tempatkanlah penggunaan kata yang pas, yang benar itu di sisi syariat. Jadi penggunaan kata yang tepat, yang benar dalam sisi syariat tadi itu sebuah insan. Makanya orang syariat mengatakan insan itu hamba Allah. Nah, makna hakikatnya hamba Allah itu siapa? Aku Allah tuh. Allah juga tuh. Cuma cara penguraian, cara memandangnya itu maksud Ustaz tuh. Yang mesti dipahami, itu yang mesti bijak kita dalam memahaminya. Jadi secara syariatnya, insan ini yang disebut namanya hamba, disebut makhluk, disebut sesuatu, disebut alam. Jadi orang syariat selalu menyebut alam, menyebut sesuatu, menyebut hamba, menyebut makhluk. Jadi insan itu disebut makhluk, disebut hamba. Kalau orang hakikat memandang insan itu bukan makhluk, dia memanggil wujud Allah, Ainullah. Kalau orang marifat menyebut insan itu, ya tiadalah Allah itu sendiri itu. Nah, jadi pandangan zohirnya insan, sebutan zohirnya insan, tapi pandangan batin, sebutan batinnya insan itu tiada lain adalah Allah. Inilah dasarnya nih Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya itu. Itulah kesempurnaan itu. Ya, Rasul Allah itu yang disebut Muhammad. Jadi semuanya kita ini Muhammad. Ya, namun yang ditunjuk menjadi nabi dan rasul satu, yaitu Muhammad yang di Makkah. Jadi seluruh kita ini Muhammad nih. Yang diangkat menjadi nabi dan rasul hanya satu saja. Sebagai uswatun hasanah. Itu Nabi Muhammad bin Abdullah itu. Ya, itu cara memandangnya tuh. Jangan sampai kita itu keliru memandangnya. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Mudah-mudahan dengan anugerah dan pemahaman yang Allah hantarkan kepada kita, ada situlah kita bisa mengenalnya. Jadi kita bisa kenal Allah itu karena Allah, bukan ilmu kita, bukan kan akal kita. Cerdas pun kita, ya. Tinggi pun pemahaman kita. Jangan kita bersandar kepada cerdasnya kita dan tingginya pemahaman kita. Tapi sandarkanlah tinggi pemahaman kita, kecerdasan kita itu hanya kepada Allah. Allah lah yang membuat kita ini bisa paham dan mengerti. Allah lah yang membuat kita ini bisa mengenal akan dirinya. Sebab kalau Allah tidak mau, ya, tidak ingin, bahasa Ustaz tak nondak Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada hambanya, bagaimanapun cerdasnya kita, pintarnya kita, rajinnya kita, berusahanya kita, kalau Allah tak ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, tetap kita memandang Allah itu gaib juga.
Ya, tetap kita memandang Allah itu batin juga. Tetap kita memandang Allah tuh nggak bisa dikenal gitu. Nah. Tapi kalau Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, tak butuh lama itu kata Ustaz. Jadi ilmu ini ada secara ikhtiari, ada secara zauki, kasab dan laduni. Nah, ini penutupnya untuk penutup kaji ini. Mengenal Allah itu, ya. Nah, untuk mengenal Allah ini, dua jalannya tuh ada ikhtiari, ada dengan zauq. Nah, zauki. Kalau ikhtiari itu butuh usaha dan ikhtiar. Bertahun-tahun, nih 13 tahun, 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 jam, 1 hari. Itu ikhtiari itu. Nah, tapi kalau zauki itu, enggak perlu, ini ditarik. Tajrid namanya, orang yang ditarik Tuhan batinnya. Supaya apa? Supaya dia kenal dengan Tuhan. Jadi yang menarik itu Allah. Untuk apa Allah menarik ruhaninya? Allah ingin memperkenalkan dirinya. Buktinya bahwa Bapak Ibu yang hadir ini adalah ruhani yang ditarik Tuhan. Itu dia. Kalau nggak ditarik Tuhan ruhani Bapak Ibu, tak ada terlintas terbetik dalam hati untuk datang melangkah ke sini. Bayangkan dari Malaysia, dari Singapura, dari Bengkulu, dari Sumatera Barat. Makanya Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan. Wallahu yahtasyu bi rahmati may yasha. Ya, sesungguhnya ya Allah mengistimewakan hambanya yang dipilihnya. Allah mengkhususkannya tuh. Makanya Bapak Ibu termasuk orang pilihan itu maksudnya. Allah yang memperkenalkan dirinya itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan Allah pemahaman untuk mengenal ya siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Setelah Allah memberitahukan siapa dirinya dan siapa kita yang sesungguhnya. Nah, sesungguhnya dialah yang wujud dan dialah yang bersifat. Kita ini tiada wujud dan tiada bersifat. Kalaulah dia yang wujud dan bersifat, maka kita inilah tempat memandang nyatanya akan wujud dan sifatnya. Jadi manusia itulah kesempurnaan memandang akan wujud dirinya tadi. Ya. Tidak ada kesempurnaan memandang wujud Tuhan itu melainkan pada insan sendiri. Karena insan itulah rahasia daripada dirinya yang sebenar-benarnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu kesimpulannya untuk memahami ini. Mungkin kita lanjutkan kepada muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.